Nah, hari ini saya akan coba menjelaskan seperti apa sih fenomena terlambat bicara atau speech delay pada anak. Misalnya anak-anak seusianya udah bisa bicara nih, tapi kok saudara saya atau anak saya masih belum ya, bicaranya masih aja, masih nunjuk-nunjuk aja. Masing-masing anak itu ketika usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia sudah harus memiliki kemampuan bahasanya masing-masing. Misalnya untuk anak usia 1 tahun dia harus udah menguasai kata benda, kata-kata benda, dimulai dari pakaiannya, terus benda sekitarnya, udah kategori makanan, kategori binatang, kategori anggota tubuh, seperti itu. Untuk anak usia 2 tahun lebih jauh lagi, harus sudah paham kata kerja, harus sudah bisa dua kata, seperti itu. Untuk yang 3 tahun harus sudah menguasai kata sifat, harus sudah bisa 3 kata, seperti itu. Jadi tanda-tandanya kalau dikatakan speech delay itu adalah jika tidak sesuai dengan usia tahap perkembangannya itu. Jadi udah usia 1 tahun tapi belum bisa kata benda, belum ada 1 kata pun yang keluar, masih cuman menunjuk aja, minta sesuatu masih kayak gitu, itu udah masuk kategori terlambat. Atau usia 3 tahun tapi masih kayak anak usia 1 tahun ya, masih bicaranya masih mama papa aja, belum ada 10 kata yang bermakna, itu masuk kategori terlambat bicara. Yang kedua, kenyataan tentang bicara benar tidak atau terlambat kemunculannya bila dibandingkan dengan usia kalendernya. Jadi dia udah paham kok, banyak kasus seperti ini, dia udah paham kok tante kalau disuruh buang tisunya ya ke tempat sampah, ya buang pampersnya ya ke tempat sampah, paham. Terus tunjuk anggota tubuh dia udah bisa, tapi kok dia nggak mau bicara sih, kayak gitu. Itu masuk juga kategori terlambat bicara. Jadi dia paham tapi ngujarinnya masih belum keluar, seperti itu masuk. Nah, kategori yang ketiga adalah adanya penyimpangan atau kesalahan bunyi, bahasa, suku kata, atau kata sehingga tidak sesuai dengan usia kalendernya. Contoh kasusnya seperti ini, dia bilang mobil tapi ujungnya aja bil, terus bilang sapu cuman pu, kayak gitu. Jadi pengujarannya belum sempurna 1 kata, masih ujung-ujung katanya aja. Atau ngaco lagi, bilang kupu-kupu enti-enti, kayak gitu, bilang kelinci tapu gitu, jadi lebih ngaco. Nah, itu masuk speech delay. Jadi adanya penyimpangan atau kesalahan bunyi, bahasa, suku kata atau kata sehingga tidak sesuai dengan usia kalendernya, seperti itu. Yang pertama, adanya gangguan pendengaran. Misalnya untuk bayi atau misalnya usia lanjutan yang terdiagnosa tuli pendengaran, seperti itu. Yang kedua, kelainan organ bicara. Untuk kasus-kasus celah bibir, celah langit-langit itu termasuk. Yang ketiga, kelainan neuromotor untuk anak-anak dengan gangguan sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Dia jadi ada kelumpuhan anggota tubuh. Dan yang terakhir, faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini sebenarnya paling banyak sekali kasusnya kita temukan di lapangan. Contohnya anak-anak yang main gadget, seringnya nonton TV, nggak bisa lepas dari TV, nggak bisa lepas dari gadget, biasanya kita di faktor lingkungan ini. Jadi kesalahan pola asuh ini anak-anak jadinya terlambat bicara. Contohnya di rumahnya sering disetelin siaran Marsha, keluarnya bahasa Marsha semua gitu. Itu masuk ke faktor lingkungan. Jadi kesalahan pola asuh, ketergantungan terhadap gadget, terus atau dia full sama pengasuhnya tapi pengasuhnya pendiam, nggak ajak dia bicara, atau dia seringnya di rumah, nggak pernah main dengan lingkungannya, teman-teman seusianya, itu masuk juga. Dan ini kasus yang paling banyak saya temukan selama menjadi terapis bicara ini. 2 tahun ini faktor lingkungan ini yang paling banyak mempengaruhi, seperti itu. Ini dia, saya akan mencoba berbagi tentang tahap perkembangan bicara yang normal ya pada umumnya, milestone anak yang harus dicapai. Jadi usia 0 sampai 1,5 bulan itu ada yang namanya reflexive vocalization. Apa itu sih reflexive vocalization? Jadi ini adalah tangis berbeda dan tangis tidak berbeda. Jadi pas ketika 0 sampai 1,5 bulan itu bayi sudah menunjukkan mana nangis yang rewel, mana nangis yang mau ganti pampers, mana nangis yang gak enak badan, mana nangis yang minta susu, mana nangis yang ada sakitnya. Nah itu usia 0 sampai 1,5 bulan tuh sudah seperti itu perbedaannya, ada tangisan yang berbeda. Nah usia 1,5 sampai 6 bulan udah mulai ada ngocehnya, udah mulai ada nyembur-nyembur, udah mulai ada
gerakin organ bicaranya, udah mulai lidahnya keluar, terus bibirnya manyu-manyu. Nah itu udah masuk ke tahap perkembangan babbling atau ngoceh. 6-9 bulan naik lagi nih, udah bervariasi vokalnya, nggak AA semua, ada U-nya gup 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 gup. Nah kayak gitu itu udah masuk ke tahap mengoceh. Nah 9-12 bulan itu mulai ada meniru, mama bisa niru, bilang dulu papa, bisa keluar papa kayak gitu, walaupun masih belum banyak kata yang dia tiru. Dan usia 12-18 bulan ini baru dia bisa terus speech atau bicara dengan benar. Ini biasanya diawali dengan 10 kata bermakna. 10 kata bermakna dimulai dari kata udah, iya, enggak, dadah, halo, papa, mama, terus anggota keluarga terdekatnya AA, teteh, seperti itu. Biasa dimulai dari 10 kata bermakna. Untuk 18-24 bulan, dia bisa mengatakan 1-3 kata. 1-3 kata. Contohnya mama mau susu, papa mau pulang. Seperti itu. Dia udah bisa mengatakan 1-3 kata. Dan pembenaran katanya antara 200 kata untuk usia 20 kata untuk usia 18 bulan dan sekitar 200 kata untuk usia 24 bulan. Jadi pembenaran katanya seharusnya banyak sekali ya. Karena anak usia ini bisa dikategorikan golden years, jadi apapun kata-kata yang dia dengar dia serap, mau itu kata-kata yang bagus, mau itu kata-kata yang kurang bagus, dia serap semuanya. Dan kemampuannya di usia 2 tahun udah bisa merekam 200 kata, seperti itu. Usia 18-24 bulan juga mampu mengucapkan kata sifat, misalnya warna, terus juga perasaannya sendiri, marah, kesal, sedih, dia udah bisa mengutarakannya. Dan mampu mengucapkan kata ganti, misalnya aku, kamu, seperti itu ke teman-teman seusianya. Dan terakhir mampu menirukan kata. Untuk usia 2 tahun ya, 24-36 bulan, mampu mengujarkan kata kerja, makan, minum, mandi, tidur. Ya, jadi dia udah bisa mengutarakan kebutuhannya sendiri, mau makan dia udah bisa bilang, mau tidur, mau mandi dia udah bisa bilang, seperti itu. Yang kedua, mampu menirukan kombinasi 2 kata, misalnya rumah sakit, kereta api, dia udah bisa menirukannya. Mampu berkalimat pendek minimal 3 kata, ya seperti yang tadi saya bilang. Dede mau makan, Dede mau minum, itu udah paling minimalnya 3 kata. Dan udah bisa juga bercerita, dia udah bisa menceritakan apa yang terjadi di lingkungannya, apa yang dia terjadi tadi, nonton apa, terus perasaannya seperti apa, dia sudah harus bisa bercerita. Terus mampu menirukan sedikit irama lagu-lagu anak, dia udah bisa ngikutin balonku ada 5 walaupun cuman doornya aja yang keluar, atau naik kereta api cuman tutupnya aja yang keluar, itu udah harus bisa di usia 24-36 bulan. Selanjutnya menirukan 3 angka, berhitung ya, biasa kita suka 1, 2, 3. Nah itu juga bagus, menstimulasi anak untuk usia 24-36 bulan karena dia harus sudah menguasai 3 angka. Dan yang terakhir, berbicara sendiri ketika bermain sendiri. Suka lihat ya Bapak Ibu, dia main mobil-mobilan terus atau main robot-robotan udah ada diskusinya kayak gitu. Terus main boneka juga sudah ada diskusinya ya. Seperti itu untuk usia 36-48 bulan lebih banyak lagi pembenaran katanya, sampai 900 sampai 1500 kata-kata. Wah, luar biasa. Sementara banyak di lapangan kasus anak 36-48 bulan yang saya temui masih belum ada sama sekali kata yang dia keluarkan. Seperti itu. Sementara kemampuan di usia 36 bulan sudah mencapai 900 sampai 1500 kata, ya luar biasa yang dikejarnya. Terus rata-rata panjang kalimat 3 kata, udah konsisten 3 kata, udah nggak bilang susu minum, udah panjang sekarang. Mau susu mah, mau minum mah, udah kayak gitu. Dan udah mulai banyak nanya, ini kenapa, ini di mana, kita mau kemana, ini siapa, ini kok gini, kok hujan bisa turun. Nah udah mulai banyak bertanya tuh di usia 36 sampai 48 bulan. Terus mampu menggunakan kata ganti orang, kami, dan mereka. Terakhir mampu melanjutkan percakapan yang panjang. Untuk usia 48 sampai 72 bulan luar biasa, mampu mengucapkan hampir 2000 sampai 2500 kata ya. Rata-rata panjang kalimatnya 5 sampai 6 kata-kata. Ma, aku mau es krim strawberry. Nah, udah bisa 5 sampai 6 kata.
Pak, aku mau robot warna merah, seperti itu. Dia udah bisa 5-6 kata-kata, udah nggak cuma nunjuk-nunjuk, nggak cuma aja. Terus mampu menjawab telepon dan bercakap-cakap, mampu berimajinasi, mampu menggunakan kata sifat komparatif besar, lebih besar, nyaring, lebih nyaring, atau ternyaring. Aku mau boleh yang lebih besar dari ini, Pak, kayak gitu. Udah mulai tumbuh kata-katanya, udah mulai pembenaran katanya udah lebih luas, udah ada sifat komparatifnya itu, mau yang lebih besar ini, mau yang lebih kenceng daripada ini suara mainannya, kayak gitu. Terus yang terakhir, mampu menggunakan kata depan, di, ke, dan dari. Nah, itu tadi kalau untuk dari segi pengujaran sama pemahaman dia. Nah, ini juga saya akan menjelaskan di sini usia perkembangan konsonan. Jadi Bapak Ibu mungkin nemuin anak-anak yang kok temennya udah bisa L, dia belum bisa udah bisa R tapi masih jadi L. Teman-temannya udah bisa bilang S, dia masih jadi T, kayak gitu. Nah, saya mau kasih tahu sebenarnya konsonan juga ada kelahirannya. Jadi yang pertama lahir itu konsonan bibir, P, B, M, kayak gitu. Itu konsonan bibir yang paling depan datang. Jadi ngoceh pun bayi-bayi lebih suka bub maininnya di arah bibir. Nah, itu konsonan yang pertama datang, P, M, N, W, B, ya. Terus setelah itu naik lagi ke konsonan lidah, mulai T, D, L, N, kayak gitu. Jadi udah nggak di bibir depan aja, udah di lidah, kayak gitu. Terus selanjutnya lagi ada konsonan belakang, K, G, Eng. Nah, itu di atas konsonan belakang mulai lagi variasi lidah sama gigi, F, S, Z, P, kayak gitu. Terus mulai lagi yang lebih kompleks, ada getarannya, R, kayak gitu. Nah, itu artinya memang paling susah, jadi baru matang tuh di usia 7 tahun. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau 3 tahun kalau masih cadel, ya itu masih normal, karena seiring dengan kekuatan dan juga pergerakan lidahnya dia nanti belajar, dan itu maksimalnya di usia 7 tahun. Kecuali kalau di usia 7 tahun anaknya misalnya masih belum bisa R juga, boleh dikonsulkan ke terapi bicara. Nanti kita juga ada latihan atau metodenya untuk anak-anak yang konsonannya belum jelas, ya, termasuk RL-nya. Nah, terapi apa aja sih yang diberikan di terapi wicara? Yang pertama itu oral motor atau prawicara, ya. Terapis menggunakan beberapa latihan oral, misalnya facial massage, latihan lidah, bibir, rahang. Tujuannya untuk apa? Untuk memperkuat otot-otot mulut. Nah, saya akan cerita sedikit nih tentang otot-otot mulut. Jadi otot-otot mulut anak itu terlatih jika anaknya bagus ketika makan. Jadi anak-anak sekarang tuh kan kadang suka nggak mau ya kalau teksturnya keras kayak ayam, pasti dikunyah doang, udah gitu dilepeh lagi. Nah, itu mempengaruhi sekali kalau untuk otot-otot mulut itu. Jadi kalau ada gangguan di otot-otot mulut, gangguan mengunyah, gangguan menghisap, gangguan menelan, itu dulu yang kami kerjakan, karena artinya ada ketidaksiapan dari organ-organ bicaranya, bibir, lidah, rahangnya, seperti itu. Terus yang kedua, baru kita naik ke artikulasi atau produksi suara, ya. Terapis mencontohkan pengujaran huruf atau kata yang benar dengan metode-metode. Nanti ada beberapa metode yang sesuai dengan modalitas anak. Terus kita peragakan gerakan mulut dan lidah saat mengucapkan huruf dan suku kata, seperti itu. Yang terakhir, intervensi bahasa. Ini buat anak-anak yang pemahaman bahasanya belum sesuai dengan usianya. Misalnya udah 3 tahun tapi masih belum paham kata kerja, belum paham kata sifat, jadi masih di kata benda. Ini kita masuknya ke intervensi bahasa. Terapis berinteraksi dengan anak melalui permainan dan mengobrol menggunakan gambar, buku, dan mainan. Terapis mencontohkan penggunaan kosakata dan susunan kalimat yang benar dengan latihan yang berulang-ulang. Seperti itu gambaran umum metode-metode terapi bicara untuk kasus anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara.